benar-benar sulit, saudaraku, untuk mengenakan hidup Yesus. Kita harus mengakui dan berkata jujur akan hal itu. Betul kan, saudaraku? Betapa sulitnya menyembah, memberi nilai tinggi sampai kita benar-benar mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang kita anggap bernilai selain Allah. Itu sulit dan kita harus jujur akan hal itu. Keindahan dunia, apapun itu, emas, kemenyan, mur, kekayaan, kemuliaan, kita harus lepaskan. Itu seperti kita ini tidak ada lagi yang melekat dalam diri kita. Aku berani yatim piatu untuk Tuhan. Aku berani memberikan segalanya untuk Tuhan. Kita harus peka, saudaraku. Kita harus peka mendengar suara Roh Kudus tentang apa yang patut kita lakukan dan jangan terikat dengan harta. Itu penting sekali. Apapun yang ada di dalam tangan kita. Dan kalau kita berani sampai di titik itu, sampai kita berani berkata, aku berani yatim piatu untuk Tuhan, maka kita baru berani all out untuk Tuhan tanpa batas. Kalau seandainya, saudaraku, para orang Majus itu kedapatan lewat jalan lain, bisa mati karena tidak menurut perintah Herodes. Tetapi bagi mereka, demi dia bertemu dengan pribadi anak itu, bertemu dengan Yesus, dengan Raja, apapun mereka lakukan. Maka salah satu ciri orang yang benar-benar menemukan Yesus dalam hidupnya adalah dia rela melakukan apapun untuk Tuhan. Karena baginya adalah suatu kehormatan, aku bisa membela pekerjaan Allah. Maka ketika para Majus itu diperingatkan untuk tidak kembali ke jalan yang sama, tidak ada perbantahan, tidak ada adu argumentasi. Persis seperti Abraham ketika diperintahkan menyembelih anaknya Ishak itu. Tidak ada perbantahan. Kita akan menyesal kalau bertemu dengan Allah yang Maha Kudus dan kita belum berbuat apa-apa untuk pribadinya. Pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, saudaraku. Bukan dimaksud kita harus memberi uang, sama sekali tidak, saudaraku. Tapi perkarakan apa yang sudah kita lakukan untuk membela Tuhan. Kita yang mestinya mencium kaki Tuhan dan berkata, apa yang harus kulakukan lagi dalam hidupku Tuhan. Sebelum selesai waktu hidupku, aku tidak mau terlewat kesempatanku. Tapi ironiknya, dari muda kita dilatih memanfaatkan Tuhan, mengeksploitasi Tuhan, mem-PHP Tuhan. Aduh, saudaraku. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang sayang, saudaraku. Melalui jalan lain itu tidak hanya ditandai dengan rajin ke gereja, jadi aktivis, bahkan jadi pendeta. Tapi kita bisa ketika kita mengenakan hidup Yesus dalam diri kita. Memberi uang juga bukan hal terutama. Bukan, namun ketika kita berjalan dari waktu ke waktu di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Bagaimana setiap kata yang kita ucapkan, kalimat, narasi, perbuatan, tindakan, keputusan pilihan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu yang memuaskan hati Allah. Itu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu yang membuat Bapa di surga bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di antara kita adalah orang-orang Kristen sejak kecil, saudaraku. Betapa malang kalau kita yang sudah Kristen sejak kecil ternyata kita tidak menjadi satu pribadi yang klimaks di pemandangan Allah. Ironis bukan? Menyedihkan, saudaraku. Maka saya sering kali frustasi kalau saya memikirkan hal itu, saudaraku. Karena seringkali lapar dan haus itu belum sungguh-sungguh. Belum permanen. Masih temporary sifatnya. Itu membuat pribadi yang sungguh-sungguh mengejar atau memburu Tuhan
menjadi frustasi. Betul, ayo makanya kita bertobat bareng-bareng saudaraku. Kita berjuang lebih lagi. Kita harus beda memilih jalan dari dunia ini. Kita memilih jalan yang sama seperti Tuhan Yesus jalani. Maka jalan itu adalah apa? Seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Percayalah saudaraku, kita tidak akan dipermalukan. Bahkan anak cucu kita akan ada di tangan kuat Tuhan yang menjaga mereka. Kita tidak akan pernah dipermalukan kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dia setia kepada orang yang setia. Maka jangan pernah meragukan, mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang hidup. Dan ingatlah saudaraku, keselamatan itu bukan harga yang murah. Itulah sebabnya kalau ada orang berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Yesus hanya berkata, ikut aku, jangan terikat dengan dunia. Patah hatilah dengan dunia, saudaraku. Tidak ada harapan dengan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskanmu dari dunia ini. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk surga. Jangan disesatkan dengan konsep seakan-akan surga itu mudah. Surga itu tempat yang murah, yang gampang dimasuki oleh semua orang. Maka kita harus mengambil keputusan mulai hari ini. Jadikan hal menemukan Tuhan dalam hidup kita sebagai yang utama dalam hidup ini. Satu-satunya dalam hidup ini. Maka kita terus bertanya kepada diri kita setiap hari, apakah aku sudah berkenan belum ya hari ini? Nanti kalau aku deadline-ku habis, aku belum beres gimana ya? Punya rasa khawatir positif begitu saudaraku. Aku harus segera bergegas. Yuk saudaraku, kita mau terus introspeksi, cari di celah di mana kita masih salah, masih kalah, masih gagal. Karena kalau ada hal yang mestinya kita lakukan tapi kita tidak lakukan, maka itu menjadi ikatan yang berkepanjangan dan tidak pernah membuat kita keluar dari belenggu dosa. Jadi kita harus terus introspeksi diri, memperbaiki diri. Jalan kita beda dengan orang dunia. Kita pilih jalan Yesus. Seperti Yesus. Amin saudaraku. Hanya melakukan kehendak Bapa, sepikiran seperasaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Dalam hal-hal sederhana setiap hari, aku mau iring Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau sampai kepada pelabuhan cinta Bapa yang sempurna atasku. Aku mau sampai satu pelabuhan yang sama seperti Tuhan Yesus. Klimaks di pemandangan Bapakku. Satu langkah demi satu langkah, aku berjuang sampai merajut senyum Tuhan dalam hidupku. Waktu adalah kesempatan untuk aku memanjakan perasaan Bapa sampai aku menutup mata di bumi ini dan aku membuka mata di kekekalan. Aku bersama dengan pribadi Bapa dan Tuhan Yesus di dalam keabadian yang indah. Selamat merenungkan ini saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.